Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, hadis yang akan kita terangkan sekarang ini adalah tentang kecerdasan spiritual, atau ada juga orang menyebutnya dengan istilah kecerdasan transendental. Kita baca dulu hadisnya. Wa an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وقال الإمام الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه يعني حاسبها. Adapun terjemahan hadis ini adalah dari Abu Ya'la Shaddad Ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, Al-Kayyis ini adalah orang yang cerdik, orang yang berakal, yaitu adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang senantiasa memperhitungkan keadaan dirinya, orang yang senantiasa memuhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Itulah orang yang cerdas, orang yang berakal. Dia suka menghisap dirinya sendiri dan kemudian suka beramal sebagai bekalan untuk menghadapi kematian. Wal ajiz, sementara orang yang lemah itu adalah orang yang man atba'a nafsahu hawaha, orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia mengharapkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia nanti bahagia di akhirat, agar dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa dia melakukan amal soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini adalah haditsun hasan, hadis hasan. Imam Tirmidzi dan yang lainnya daripada ulama mengatakan bahwa makna dana nafsahu artinya adalah membuat perhitungan atas dirinya sendiri. Baik, sebagaimana biasa kita terangkan terlebih dahulu biografi perawi hadis ini, yaitu Abu Ya'la Shaddad Ibn Aus, di mana beliau diberi gelar sahabat yang dikaruniai ilmu dan kebijaksanaan. Nama lengkapnya adalah Shaddad ibn Aus ibn Thabit ibn Munzir An-Najjari Al-Khazraji, berarti ini suku Khazraj Al-Ansari. Biasa dipanggil dengan panggilan kunyah, ya, Abu Ya'la. Beliau ini pernah ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi gubernur di wilayah Hims, yaitu di Syria, dan juga pernah merantau ke Palestina dan menetap di sana. Kemudian setelah Utsman bin Affan syahid, ia mengasingkan diri dan menfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah sosok sahabat yang terkenal fasih, berbicara jelas, ya, penyabar dan bijaksana. Beliau adalah keponakan dari Hassan ibn Thabit. Ini terkenal, Hassan ibn Thabit ini adalah penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pernah Sa'id ibn Abdul Aziz rahimahullah berkata, Syaddad mempunyai dua kelebihan dari orang-orang Ansar, yaitu kata beliau, apabila beliau berbicara maka perkataannya mudah difahami. Itu yang disebut tadi beliau fasih. Fasih itu kalau dia berbicara jelas, orang mudah paham, dan mampu menahan amarah, mampu mengendalikan dirinya. Mungkin ini juga kaitan hadis Al-Kayyis ini ya dengan beliau. Wallahu taala a'lam. Tentang dirinya, ia mengatakan, sejak masuk Islam, aku tidak pernah berbicara di depan forum, melainkan para hadirin menjadi terbungkam. Ini tadi yang kita sebutkan bahwa beliau fasih berbicara, orator, ya. Pernah satu malam ia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, tapi dia tidak bisa tidur, matanya tidak bisa terpejam. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, api telah membuatku tidak bisa tidur. Kemudian ia mengambil air wudhu dan salat sampai menjelang subuh. Subhanallah. Akhirnya ya adalah sebuah janji yang benar. Ini kata beliau juga. Akhirnya kata beliau ya nanti adalah sebuah janji yang benar. Masing-masing ada pecintanya. Maka dari itu hendaklah kalian menjadi pecinta akhirat dan jangan menjadi pecinta dunia. Ini bahagian dari ungkapan yang beliau pernah katakan. Kemudian tentangnya juga Abu Darda pernah berkata, setiap umat memiliki agama dan ahli agama umat ini adalah Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu. Ini pujian dari Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Selanjutnya Abu Darda pernah juga mengatakan, sesungguhnya Abu Ya'la, maksudnya Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, adalah orang yang diberi karunia ilmu dan kebijaksanaan. Itu tadi yang digelari dengan orang yang punya banyak ilmu dan punya kebijaksanaan. Nah, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat. Beliau meriwayatkan ada 50 hadis, ya. Di antaranya hadis yang sedang kita bahas ini, yaitu Al-Kayyis mendana nafsahu dan seterusnya. Kemudian ketika dia akan meninggal, ia pernah mengatakan, hal yang paling aku khawatirkan menimpa umat ini adalah pamer dan syahwat yang terselubung. Pamer maksudnya tidak menjaga niat, ya. Kemudian orang yang senantiasa dikuasai oleh hawa nafsu. Ini yang paling tidak aku sukai, walaupun kadang-kadang dia tidak menunjukkan di hadapan orang lain. Kemudian Al-Mufaddal Al-Ghallabi pernah berkata rahimahullah, sahabat Ansar yang dikenal zuhud ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah Abu Darda, yang kedua adalah Umair ibn Sa'id, dan yang ketiga adalah Syaddad ibn Aus An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Salam ibn Miskin juga pernah berkata, ya, Qatadah menceritakan kepada kami bahwa Syaddad ibn Aus pernah berpidato. Apa isi pidatonya? Dia mengatakan, wahai sekalian manusia, dunia hanya persinggahan sementara. Di dalamnya orang baik dan orang buruk sama-sama makan, sedangkan akhirat adalah persinggahan terakhir. Di dalamnya Allah menegakkan hukum. Ketahuilah, segala macam bentuk kebaikan akan masuk surga dan segala macam bentuk keburukan akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Radhiyallahu taala anhu meninggal di Al-Quds di Palestina tahun 58 Hijriah, ya. Syaddad ibn Aus ini meninggal pada tahun ke-58 Hijriah dalam usia 75 tahun. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita jelaskan intisari hadis. Tadi disebutkan kecerdasan spiritual. Jadi orang menyebutkan ada beberapa jenis kecerdasan. Ada yang disebut dengan IQ.
intelligence question, yaitu kemampuan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi atau memecahkan masalah, ya, itu intelligence question. Ada yang disebut dengan EQ, ya, emotional question, yaitu kemampuan diri dalam mengontrol perasaan, mengenali perasaan orang lain, bisa beradaptasi, ya, bisa mendisiplinkan diri, mampu bertanggung jawab, juga mampu bekerja sama dengan orang lain dan menjaga komitmen dalam setiap amanah yang diberikan. Ada orang punya IQ tapi tidak memiliki EQ, ya. Nah, EQ ini kalau menurut sebagian tokoh, ya, orang keberhasilan seseorang itu kebanyakan itu dipengaruhi oleh EQ, ya, walaupun IQ juga, tapi lebih banyak itu adalah EQ, katanya begitu dalam dunia kerja itu, ya, disiplin, peramah, tanggung jawab, bisa diskusi dengan orang, ya, termasuk juga nanti kecerdasan berikutnya juga ikut mempengaruhi, ya, yaitu SQ, spiritual question, yaitu kemampuan untuk jujur, adil, menghargai, kasih sayang, toleransi, empati, bukan hanya simpati tapi empati, ya, rendah hati, ramah dan sebagainya. Nah, ini penting, ya, dalam kita bergaul. Kecerdasan ini sangat dituntut, bukan hanya kecerdasan IQ. Dan yang keempat, apa yang disebut dengan transcendental question, yaitu kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif agama, atau disebut juga dengan kecerdasan rohaniyah atau ruhiyah, ya. Orang yang mempunyai kecerdasan ini memiliki konsep visioner jauh ke depan, seperti itu katanya. Nah, inilah 4 jenis kecerdasan. Nah, di dalam hadis ini itu menceritakan tentang sebahagian, ya, dari kecerdasan yang ada tadi. Nah, di antara poin-poin yang dibicarakan dalam hadis ini, pertama adalah kita dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Ini yang disebut dengan, ya, orang yang memiliki konsep visioner, ya, jauh ke depan, bahwa kehidupan kita ini bukan hanya di dunia, tapi juga ada kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat", perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, bahwa al-maut, kematian. Dia orang ingat mati, ya, agar dia ingat bahwa hidup ini ada batasnya. Kalau usia umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70, ya, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan masuk ke alam barzakh dan akan masuk ke alam akhirat. Disitulah kehidupan kita yang kekal dan abadi. Disitulah tempat peristirahatan kita yang terakhir, ya, bukan kuburan. Kuburan bukan tempat peristirahatan yang terakhir, tetapi tempat peristirahatan yang terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang punya kecerdasan, ya, begitu cara berpikirnya. Nah, karena itu, ya, anjuran mengingat mati ini, ya, agar kita selalu ingat kematian, kita dianjurkan tadi mengingat. Yang kedua, takziah, ya, kalau kita mendengar ada orang meninggal, kita datang, kita takziah. Apa arti takziah? Takziah itu kita sabarkan, kita hibur orang yang ditimpa musibah tadi, kita laksanakan fardu kifayahnya. Masa yang sama, ya, kita mengambil ibrah dari apa yang terjadi, dari apa yang kita lihat, sehingga kita bisa mengatakan, kalau engkau hari ini yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya besok. Nah, itu orang yang punya kecerdasan spiritual atau transcendental question, ya, atau spiritual question. Kemudian kita dianjurkan untuk ziarah kubur, ya. Dulu memang pernah dilarang, tapi kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk ziarah kubur, ya. Ziarah kubur agar kita mengambil pelajaran. Di samping kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang pentingnya adalah ziarah kubur ini sesungguhnya intinya adalah untuk kita, ya, agar kita bisa mengambil ibrah. Kalau hari ini kita yang mendatangi dia mungkin
besok orang yang akan mendatangi kita di kuburan kita. Ini orang yang punya visi jauh ke depan. Karena itu juga kita dianjurkan iyadatul marid, mendatangi, mengunjungi orang sakit. Bahkan itu disunahkan, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim ke atas muslim yang lainnya. Dan ini semuanya adalah ya, berkaitan tentang anjuran agar kita selalu mengingat kematian. Ya, walaupun tidak semestinya orang meninggal itu dimukaddimahi dengan sakit, tapi biasanya orang mau meninggal itu sakit duluan, biasa begitu. Nah, sehingga manfaatnya kalau kita banyak-banyak mengingat kematian, maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya masih sehat. Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah Allah masih bagi peluang untuk saya berbuat kebaikan. Nah, datang kesyukuran kita. Kemudian, ya, manfaatnya juga adalah pengingat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada peluang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ketika kita ziarah orang sakit, iman kita naik, ya. Kalau kita ziarah orang meninggal, iman kita naik, biasa begitu, ya kan? Kita lihat orang di rumah sakit patah sana patah sini kakinya misalnya, Masya Allah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang perlu sembuhnya, ya, bertahun-tahun, ya. Nah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saat kita mengingat kematian, itu akan memberikan dampak yang baik ketika kita beribadah salat, ya. Salat kita biasanya lebih khusyuk. Karena itu Nabi mengatakan sallu salatan muwaddi'an, ya. Salatlah kalian seperti salat yang terakhir, enggak ada lagi salat setelah itu. Ya, itulah salat yang terakhir. Kemudian agar kita segera bertobat kalau kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga harus kita membudayakan melakukan evaluasi diri. Ya, ini tadi orang yang punya kecerdasan spiritual itu begitu selalu dilakukannya, ya. Yaitu menghitung-hitung perbuatan, ya, tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, bahkan setiap saat dia selalu menghitung, ya, apa yang kebaikan yang bisa dia lakukan, apa keburukan yang bisa dia tinggalkan. Dia harus berusaha setiap saat yang Allah berikan untuk dia, tidak ada yang dia isi dengan waktu itu kecuali semuanya kebaikan. Nah, kalau seperti itu, ya, itu dia akan menjadi orang yang luar biasa. Karena itu termasuk juga dia harus melihat bekalnya nanti di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Ayo persiapkan, ya, apa yang kita bawa untuk bekal kita nanti di akhirat. Ini visioner, jauh ke depan, ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah juga berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo, hisab-hisablah diri kalian, ya, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu ha qabla an tuzanu. Ayo, timbang-timbanglah, ya, amal kalian sebelum amal kalian ditimbang nanti di akhirat. Wa ta'ahabu lil 'ardil akbar, dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya semua amal yang kita lakukan. Ini sekali lagi adalah visioner, orang yang punya pandangan jauh ke depan. Ini orang yang mampu melakukan seperti ini, artinya dia memiliki kecerdasan spiritual, ya. Kemudian kita juga harus pandai mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu dikendalikan, bukan dibunuh, dan juga bukan diikuti seperti orang ajis tadi yang mereka suka mengikuti hawa nafsunya. Oh tidak, ya, kita harus kendalikan hawa nafsu. Nafsu ini bisa baik, bisa buruk, ya. Harus dikendalikan. Dengan cara apa? Subhanallah. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa,
berbanyak doa, istighfar, solat malam, menjaga pandangan, baca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang soleh, menikah, disalurkan hawa nafsu pada tempatnya, mencintai Allah dan Rasulnya dengan tulus, ya, menghindari pemicu naiknya hawa nafsu. Nah, ini luar biasa ajaran dari agama kita. Allah sediakan bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Kemudian kita juga harus membuktikan obsesi yang ada pada kita. Susun rencana. Setelah kita rencanakan, kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita evaluasi. Maka insya Allah kita akan meningkat sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik, ya. Nah, karena itu menarik. Saya pernah baca dari hadis ini, ya, ini juga menunjukkan semacam setelah kita merencana, kita harus mengamalkan dan mengevaluasi. Coba tengok. Baginda bersabda, ya, al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat imannya di sini maksudnya, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah imannya. Tapi semuanya baik, wa fi kullin khair. Nah, ini penting. Ihris ala ma yanfa'uh. Jadi kalau kalian buat rencana, coba rencanakan semua yang mendatangkan manfaat kepada kalian. Jangan rencanakan sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat atau yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Rencanakan. Ihris ala ma yanfa'uh. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Semuanya harus kita rencanakan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kepada diri kita. Dan saat kita kerjakan, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan sombong, ya. Tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadapi masalah ketika kita mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan, Nabi mengatakan wala ta'jaz, dan jangan pernah kalian merasa lemah. Terus, ya. Terus kerjakan. Luar biasa, ya. Bagaimana kita dianjurkan oleh Nabi, ya, melakukan perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, ya. Nah, oke lah, hasilnya barangkali tidak seperti yang kita harapkan. Kita evaluasi, ya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Coba kalau saya buat begini pasti begini, kalau buat begini pasti begini. Jangan pakai kalau-kalau, karena kalau itu, ya, akan membuka lau taftahu amal syaitan, ya, lau itu membuka pintu syaitan. Tapi katakanlah walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah takdir Allah dan Allah Maha berkehendak apa yang Dia lakukan. Kita evaluasi saja, evaluasi, kalau ada salah kita perbaiki, ya. Lalu kalau sudah seperti itu juga, itu pasti semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berhusnuzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan sekalian, ya, ini hadis tentang kecerdasan spiritual dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a. Ya, orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia, ya, punya keinginan yang macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa bahagia dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Tapi dia tidak pernah melakukan amal kebaikan masa hidup di atas dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.